Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian, salam. Yang saya hormati senior-senior saya ya, Bapak Paulus Kabubutara, Bapak Robert Riu, Bapak Pendeta juga hadir, Bapak Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD, Bapak Bayu, orang-orang tua saya di Bulung, di Kampaniru dan sekitarnya, orang-orang muda, ya, kaum milenial kalau istilah sekarang, saudara-saudara saya, komunitas penyelam ikan, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian, yang saya hormati dan saya kasih sekali lagi salam buat kita semua. Ya, ini sebuah pertemuan keluarga, sebuah sukacita keluarga di Bulung di sini. Ini mengingatkan saya 5 tahun yang lalu ya. Ada pertemuan juga di sekitar sini, dari saya tanya sama Usi di belakang ya. Dan kalau tidak salah TPS ini menang juga 2015 Bapak Robert ya. Ya menang juga. Jadi kalau hari ini ada pernyataan dari bapak-bapak senior kita pasti menang, saya yakin pasti kami menang. Benar ini Bapak-bapak? Ya, terima kasih. Apalagi berdiri di panggung saya ini mantan ketua tim pemenangan paket-paket yang dulu begitu ya. Saya punya orang tua Bapak Paulus ya. Ini akan meyakinkan kami bahwa di Desember 2020 ini bukan sebuah hal yang berlebihan, walaupun ada pihak lain yang bilang Canberra 90% ya. Saya belum pernah lihat itu pilkada di NTT ada yang menang 90% ya. Jago bagaimanapun dia pencalon, kecuali Pak Jokowi di Solo kemarin ya. Kalau masih kelas di bawah Jokowi jangan terlalu mimpi menang 90 ya. Apalagi kelas-kelas ya, jabatan-jabatan yang umum juga orang pernah pegang begitu ya. Kecuali prestasi hebat betul, itu biasanya terjadi di periode kedua. Kalau dia punya bupati hebat betul, maju lagi, dia berhasil, dia bisa dapat itu 70-80. Kalau baru mau maju jadi calon, jangan terlalu mimpi itu angka 90 ya. Itu sama dengan orang bilang ya, omong tidak ukur badan, orang bilang yang begitu ya. Kau siapa bilang 90? Apalagi omong 90 di Canberra kota ini, pemilihnya adalah kita orang-orang yang rasional ya, yang tingkat pendidikannya di atas rata-rata pendidikan orang Sumba Timur, orang pegawai, orang sekolah sarjana S2 yang tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu yang sifatnya subjektif ya, isu wilayah, isu-isu lainnya ya. Orang di kota khususnya Canberra ini biasanya adalah orang yang berpikir ini calon bagus tidak dia ini. Jangan sampai ini calon terlalu omong tinggi ya. Jangan sampai ini calon bupati wakil ini suka sekali sebar hoax. Pemikiran orang-orang Canberra kota seperti itu ya. Dan tidak berlebihan juga kalau saya katakan paket Kopul, paket ULP YHW tadi seperti disampaikan oleh Bapak Robert, ini Canberra adalah salah satu kecamatan tempat pertarungan yang sesungguhnya bagi paket Kopul ya. Kami bisa juga klaim di sini, kami juga bisa menang ya. Tetapi paket ULP YHW tidak suka omong yang begitu ya. Kami kampanye juga kalau tadi dibilang dari wilayah timur, dari wilayah selatan, tidak pernah memang kami berdiri di kampanye panggung di sana dan kita bilang karena saya dari Rindi 100% ya, pamali omong yang begitu ya, tidak boleh. Cukup kita yakinkan saja, lihat sudah ini wajah para pemilih, kita sudah yakin juga saya tidak mungkin kurang dari 70, tapi cukup di hati. Jangan kita omong ya, karena kalau kita omong itu sama dengan kita sudah melangkahi kehendak penentu yang sebenarnya yang di atas ya. Bapak Mama yang saya hormati, saya kasihi, malam hari ini kami bertemu lagi di sini. Tentu semua sudah tahu saya dengan Pak John ikut pilkada 2020 yang diusung oleh Partai Golkar.
kami penetapannya bersama Pak John malam ini sebetulnya bahwa ada pula paket lain, ya, orang yang berkeinginan juga untuk ikut dalam pilkada, beri juga dia kesempatan sehingga penentunya betul-betul adalah warga Sumba Timur, bukan partai. Saat kami tahu bahwa Partai Golkar ada 8 kursi, kita 8 paket juga, mau 3 paket juga, mau sekarang 2 paket juga kami siap. Asal jangan suruh paket ULP YHW lawan kota kosong, ya. Itu pamali, itu lawan kota kosong. Orang bilang sama kita, orang panau, dia bilang, ya, hanya berani lawan kota kosong. Kami tidak mau seperti itu. Biar pertarungan itu penentunya yang di atas melalui tangan-tangan kita yang memilih siapa yang jadi bupati, wakil bupati. Dalam semangat itulah hari ini kami hadir di keluarga Bulung di Kambaniru di sini. Kami ingin Bapak Mama dengar langsung dari kami tentang niat dan keinginan kami ikut pilkada, serta kami mohon dukungan. Kalau tentang dukungan, saya jamin betul apa yang disampaikan oleh Bapak Robert tadi. Pasti kami menang di Bulung di sini. Dan dalam posisi itulah, dalam kami mempersiapkan mengikuti pilkada ini, Bapak Mama juga di sini harus tahu apa yang kira-kira akan dibuat oleh paket ULP YHW ke depan 5 tahun. Sekiranya Tuhan berkenan, kami terpilih. Beberapa harapan tadi sudah disampaikan. Bapak Robert sampaikan tentang bagaimana supaya pemberdayaan ekonomi di sini tetap berjalan. Ya, saya punya adik tadi yang mewakili tokoh pemuda katakan bagaimana perhatian pemerintah ke depan kalau kami terpilih untuk para generasi muda, para pemuda. Ini tentu adalah sebuah hal yang memang menjadi prioritas kami. Dalam rancangan visi misi kami ke depan terkait pemberdayaan ekonomi, itu menjadi program yang pertama. Ya, kalau diingat tentang dana pemberdayaan kelurahan, inisiasinya adalah kami bersama Pak Bupati GBY. Ya, saat kami merancang program ke depan saat kampanye yang lalu kita katakan, kalau kami terpilih 5 tahun ke depan di kelurahan kami akan siapkan yang namanya dana pemberdayaan. Alokasinya 500 juta dan rencananya kami akan tingkatkan menjadi 1 miliar sebetulnya. Tetapi dalam perjalanan saat ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Robert, malah dana itu dipakai lagi untuk kabas sama saya ini oleh para kepala-kepala wilayah di lurah. Ya, tapi itu tidak menjadi masalah karena komitmen kami sehingga program itu kemudian diluncurkan itu mendahului apa yang dirancang oleh pemerintah pusat. Alokasi dana kelurahan Sumba Timur sudah mulai 2017. 2016 kami dilantik, 2017 alokasi tiap kelurahan 500 juta setiap tahun. Kemudian secara nasional baru diadakan tahun 2019 yang lalu. Menandakan bahwa kita lebih duluan di Otau dan lebih besar. Kita 500, alokasi pusat secara nasional baru di angka 350 juta. Ke depan apa yang kita mau buat tentang dana ini? Kami memang dalam posisi wakil bupati berkeinginan sebetulnya dana itu harus betul-betul menyentuh apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat dan mudah diakses. Ya, penentuan alokasi siapa yang mendapat, kelompok mana yang dapat, orang siapa yang dapat, diputuskan saja langsung di kelurahan. Karena kalau dia melekat di dinas, kenapa dana itu ada di kelurahan? Kalau dia di dinas, prosesnya panjang, harus berbadan hukum, harus kelompok yang sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten. Dana itu melekat di kelurahan untuk aksesnya mudah dan yang lebih tahu tentang kondisi kehidupan warga biasanya adalah warga pengurus-pengurus di tingkat kelurahan. Saat ini dana itu masih belum fokus, ya. Kita masih menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik, bangun jalan, padahal ada dinas PU yang urus. Bangun drainase, ada dinas PU yang urus. Bangun hal-hal yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan. Sebetulnya fokus dana itu adalah apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, oleh keluarga-keluarga yang masuk kategori penerima untuk bisa langsung diberikan melalui dana itu. Kalau dia adalah seorang nelayan, dia butuh perahu, ya tidak perlu lagi kau harus sampai di dinas perikanan, walaupun di sana juga ada program. Bisa dari situ dibelikan langsung perahu. Kalau dia penenun, bisa bantuan
benang, alat tenun dan lain sebagainya. Kalau dia pedagang kios, tambahan modal kerja, modal usaha bisa diberikan. Maksudnya adalah untuk itu. Tetapi saya juga menyadari bahwa pengawalan kita untuk itu masih kurang. Sehingga dari 500 300 itu kadang pakai bikin jalan. Coba 300 bikin beli perahu buat kita punya adik-adik nelayan di sini. Bisa berapa ratus perahu kita dapat 1 tahun. Ya, inilah ke depan yang akan kami rubah. Jangan lagi dana itu pakai bangun fisik. Kalau untuk bangun jamban kakak yang belum punya jamban, silakan. Karena itu menyangkut bagaimana memperbaiki kualitas hidup, perbaiki rumahnya, silakan. Bangun jalan, drainase, itu yang akan saya tantang. Ya, kalau bangun saluran irigasi ke petak sawah yang memang butuh untuk berhasil pertaniannya meningkat, boleh pakai dana ini. Hal-hal inilah yang akan kami prioritas ke depan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat. Dan yang berikut terkait dengan harga wadah susah itu. Ya, itu. Jadi lebih baik kita fokus saat tiket sudah ada, bertarung sudah. Ya, SK partai itu hanya untuk menyatakan kau layak naik gelanggang. Ya, mau 10 juga punya SK partai, tetap juga 1 kali saya kau kompetisi, dia bilang. Bukan karena 10 kau punya SK, kalah ronde pertama, maju ronde kedua pakai SK berikut, tidak bisa bang. Ya, kalah ronde kedua naik lagi pakai SK partai ketiga, tidak bisa. Ya, hanya untuk pakai 1 kali bertanding. Jadi buat apa kita habis energi di situ? Dan inilah yang ingin saya sampaikan buat Bapak Mama di sini. Supaya apa yang kami sampaikan malam ini betul-betul bisa disampaikan juga pada keluarga-keluarga yang lain. Politik butuh yang namanya finansial, tetapi itu bukan satu-satunya. Ya, tetap hati rakyatlah yang paling menentukan siapa yang jadi bupati, wakil bupati ke depan. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, terkait dengan situasi dan apa yang menjadi harapan warga di Kelurahan Kambaniru dan sekitarnya, saya meyakini khusus untuk wilayah Kambaniru ini termasuk wilayah yang segi sarana prasarananya cukup bagus. Cuma ke depan tentu kita harus memikirkan terkait dengan layanan kebutuhan dasar. Ya, di sini Kambaniru kalau mau pergi beli sayur harus pergi pasar Matawai. Ya, sangat jauh. Pada Dita kalau mau pergi beli sayur harus sampai di Matawai. Berapa itu ongkos ojek? Ya, padahal semangat Pak Presiden dia katakan kita harus banyak bangun titik-titik tempat mempertemukan antara pedagang dan pembeli. Dengan banyaknya titik itu berarti ya ada transaksi, ada produk yang bisa terjual dengan cepat. Dan ke depan kami punya target untuk wilayah-wilayah yang permukimannya sudah besar, sudah luas. Kita harus siapkan sarana pasar. Mungkin tidak sekelas pasar Matawai, mungkin tidak sekelas pasar Kilolim. Tetapi bagi kita yang sudah pernah ke Jawa, ada pasar-pasar tradisional yang untuk mencukupi kebutuhan harian. Di situ kita harus siapkan di tengah-tengah warga masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Wilayah Kambaniru harus ada. Tentu ke depan kita tidak minta lagi mau cari tanah negara, tidak ada. Harus beli tanah warga. Dan sarana yang kita siapkan harus memang betul sarana yang memenuhi syarat sehingga tidak ada lagi ada komplain terkait dengan lingkungan. Dia harus semi modern pasar itu. Pada Dita pun demikian. Karena apa? Dengan banyaknya titik pertemuan antara pembeli dan penjual, di situ ada perputaran ekonomi yang juga lebih cepat. Produk-produk orang bisa terjual dengan cepat. Tidak hanya melulu harus ke arah Matawai, harus ke arah Kilolim. Dan khusus untuk teman-teman kita yang tadi dikatakan di sini adalah komunitas penyelam ikan. Saya kemarin lama diskusi dengan keluarga di Kampung Bugis. Mereka begini sama saya, Bapak, selama ini pemerintah selalu beli perahu fiber, ya. Fiber. Padahal kita pakai 1 kali sudah selesai. Retak kita tidak tahu cara untuk tempel di perahu. Karena susah cari tahu dia punya bocor di mana. Ya.
Kenapa selama ini tidak protes? Kenapa selalu terima? Saya bilang, kita hanya kejar dia punya mesin, Bapak. Dia punya mesin Myanmar. Kita tinggal pasang kita punya perahu kayu. Kenapa lebih suka perahu kayu? Lebih gampang kita rawat. Ya? Lebih gampang. Kalau bocor, kita tambal sendiri. Kita ganti dia punya papan sendiri. Kalau fiber dia bocor, kita kasih tinggal. Sudah. Dan memang betul sampai sekarang jarang kita lihat ini. Ada perahu fiber yang masih beroperasi dalam umur yang panjang. Kalau ada pun itu 1-2. Kemudian apa keinginan Bapak? Kita minta kalau bisa diganti. Lebih untung Bapak deh. Satu perahu fiber bisa beli 6-7 buah perahu kayu. Ya, umurnya juga bahkan bisa lebih, dia kata. Hal inilah yang ke depan kita akan lakukan. Ya, alokasi pembelian perahu yang cukup besar itu kita rubah untuk pengadaan perahu yang lebih bisa digunakan, bisa dirawat, dan jumlahnya yang mendapat bisa lebih banyak. Bayangkan kalau satu perahu bisa jadi 7 perahu, begitu banyak saudara-saudara kita yang dapat. Hal inilah yang akan kita lakukan. Tapi ya itu tidak bisa kelas hanya omong. Harus dari bupati yang perintahkan dinas kau ganti. Makanya saya kepingin jadi bupati supaya bisa perintah. Nah, jadi baik Bapak Mama dan saudara sekalian, terkait dengan perhelatan pilkada, ya kita pasti sama-sama tahu wilayah itu adalah sebuah kenyataan. Ya, karena apa? Calon yang diusung oleh Partai Golkar memang betul-betul mempertimbangkan kepentingan dan keinginan warga masyarakat, bukan hasil gabung-gabung kekuatan politik. Ya, sebetulnya saya bisa saja cari calon wakil yang dari Partai A atau Partai B. Ya, terserah, sudah dia punya pengalaman. Tidak ada pengalaman juga ambil, sudah. Yang penting dapat ini partai, bisa begitu. Ya, punya pengalaman stay saja ya cukup lah. Yang penting anak pernah lah, begitu ya. Tapi Golkar tidak seperti itu. Golkar melihat kalau you pasang dengan ini, apa yang dia bisa buat? Jangan sampai setelah dia dilantik, dia harus belajar banyak lagi. Kenal ini wilayah yang sangat luas sih. Kenal wilayah saya sudah susah, apalagi tahu masalahnya, ya, apalagi cari solusinya. Jadi kalau dikatakan calon Golkar selama ini selalu menang, karena apa? Karena memang calon yang diajukan betul-betul sesuai keinginan warga masyarakat. Kalau hanya andalan suara Golkar tidak menang pilkada, calon dari Golkar memang. Ya, kami ini 2019 kemarin hanya 30.000. Jumlah pemilih aktif itu Sumba Timur itu 130-an ribu lah. Bandingkan nih 30.000 banding 130.000, harusnya kalah ini calon Golkar. Ya, apalagi pemilihan 2005 suara Golkar rendah sekali di bawah 30.000 saat ini. Pemilihan 2010 lebih rendah lagi. Ada kenaikan itu 2019 kemarin suara Golkar. Tapi kenapa selalu menang? Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga masyarakat. Jadi kalau kami katakan itu bukan untuk kesombongan, Mama ya. Ini sebuah realita yang kami sampaikan untuk meyakinkan Bapak Mama bahwa calon yang diajukan oleh Partai Golkar betul-betul mempertimbangkan tentang kepentingan kebijakan-kebijakan yang akan diambil sekiranya mereka menang dalam pilkada-pilkada di Sumba Timur. Dan terbukti calon Golkar selalu menang. Bapak Mama dan saudara sekalian, itulah hal-hal yang kami harus sampaikan di keluarga di sini. Supaya paling tidak informasi ini ya bisa sampai juga kepada yang tidak hadir hari ini. Ya, hari ini saya lihat banyak mama yang hadir ya, saya punya usi di muka ini. Kalau mama yang hadir, kalau saya pribadi saya lebih yakin ya. Lebih yakin karena kalau hanya bapak-bapak semua saja saya sudah kebayang. Ini di rumah ada pemilih ada 5, paling yang dia bisa pengaruhi 3 saja sebenarnya. Ya, yang 2 belum tentu. Kalau dia top 3, kadang 2 juga. Karena menyangkut wilayah kekuasaan. Ya, tahu itu wilayah kekuasaan. Ya, bapak punya wilayah kekuasaan itu kadang ruang tamu saja. Ya, teras sedikit. Kalau mama itu dari pagar muka, ya, teras, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi sampai kandang babi juga itu wilayah kekuasaan. Ya. Jadi kalau dia sudah ngadu-ngadu ini malam di sini, saya yakin
pulang sebentar masih lanjut kampanye di rumah. Ya, bangun pagi lanjut lagi kampanye. Gitu ya. Jadi saya paling senang itu kalau yang banyak itu mama pasti pulang lanjut kampanye di rumah. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bapak juga bisa, cuma kadang kurang meyakinkan kalau bicara di rumah karena menyangkut wilayah kekuasaan gitu ya. Tapi saya yakin di Bulung di sini pasti kita tetap menang ini dalam pilkada ya. Yakin ini Bapak Mama. Ya. Untuk gampang hafalnya ini kami punya calon di kota tidak susah. Pasti kenal ULP YHW. Dan kalau di kampung-kampung kami bilang kadang ada yang tahu ini ULP YHW, oh itu wakil bupati dan kepala dinas. Cuma saat suruh baca tidak tahu sebenarnya. Jadi bisa salah pilih. Jadi kita selalu kasih ingat. Tandanya satu saja kalau di ULP ya, kumisnya Pak calon wakil. Ya, beliau putih sekali itu kumisnya Pak calon. Jadi kalau di kampung saya bilang untuk pilih gambar tidak usah cari ini muka yang mana. Kadang kami punya muka ini aslinya begini, begitu dicetak di kertas suara di baliho, saya yang agak hitam bisa putih begini kalau di baliho, toh? Bisa ada yang salah kenal, ya salah kenal. Tapi khusus kumisnya Pak calon wakil tidak akan salah dia punya warna, ya tebal lagi beliau punya kumis, ya putih lagi, pasti akan gampang ingat. Jadi saya ingin pesan saya Bapak Mama kalau di rumah ada pemilih kita punya opa oma yang sudah salah dilihat gambar, kasih tanda betul itu kumisnya Pak calon wakil, ya orang bilang kumis putih, KP dulu kumis putih. Ya. Dari Bapak Mama ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih buat keluarga besar di Bulung di sini ya, atas apa yang sudah dilakukan buat saya punya mama-mama yang saya tahu pasti paling capek dari pagi tadi di sini ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya tidak mampu balas bersama Pak John. Di mana-mana saya katakan ini, kami tidak akan mampu. Cuma semangat kebersamaan, sebuah ketulusan ini itu akan mendasari kami untuk bagaimana satuan percayakan kami jadi bupati, wakil bupati, ketulusan dalam bekerja juga. Itu yang harus melandasi kami dalam bekerja di Sumba Timur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Salam buat kita semua.